Halo sahabat ladang alam, apa kabar? Pembahasan kali ini sengaja dibahas lebih dahulu, karena sebentar lagi akan ada perayaan Tahun Baru Cina dan banyak klaim yang telah beredar bahwa Yesus itu adalah seorang Buddha. Masa kecil Yesus di usia 12-30 tahun dikabarkan bahwa Yesus berguru hingga ke Tibet. Sebelum kita bahas soal Yesus adalah Buddha, tolong di-like, di-subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dikisahkan bahwa Yesus mengajarkan welas asih atau cinta kasih seperti yang diajarkan Buddha. Tidak menikah, bermati raga, dengan berpuasa di padang gurun, mengajarkan tentang sutra Buddha, di mana saat masa-masa The Lost Year di usia 12-30 tahun, diceritakan Yesus mengunjungi India dan mendapatkan pengajaran soal Buddha Gautama yang hidup 500 tahun lebih awal daripada masa Yesus. Klaim ini didasarkan pada zaman Yesus, karena pemerintahan Romawi yang berkuasa saat itu menggunakan negeri jajahannya seperti orang Yahudi untuk menjalin hubungan dagang hingga ke India. Sehingga, karena hubungan dagang tersebut, terjadi pergerakan manusia dari daerah Israel ke India. Dikisahkan pula ayah Yesus, Yosef, seorang tukang kayu, sangat sering berpergian hingga Asia Timur untuk mendapatkan kayu yang sangat tumbuh subur di daerah timur tersebut. Dan kisah ini diduga Yesus berkenalan dengan agama Buddha melalui relasi sang ayah. Kisah tentang Yesus adalah seorang biksu Buddha dimulai dari tulisan seorang wartawan Rusia bernama Nicholas Notovix tahun 1894 di dalam bukunya The Unknown Life of Jesus Christ. Saat perjalanan ke Kashmir, India, di dalam beberapa biara di Kashmir, di daerah bernama Leh, di dekat Sungai Waka, Notovix menemukan banyak catatan tentang kunjungan seorang pria bernama Isa yang belajar soal Buddhisme, yoga, Vedanta, dan Zoroastrianisme, dan seorang lama atau pemimpin biara berkata bahwa ada seorang bernama Isa yang mengajarkan agama Buddha hingga ke seluruh dunia. Dan Isa adalah Buddha pertama yang mencapai jangkauan besar menyebarkan Buddhisme dibandingkan 22 Buddha sebelum beliau. Notovix lalu pergi ke Lhasa mengambil catatan dari sebuah biara Emis di Lhasa dan membawanya menemui beberapa kardinal di daerah Rusia. Tetapi catatan Notovix dari Emis ditolak oleh para kardinal tersebut, sehingga dia menuliskan buku The Unknown Life of Jesus. Dicatatkan oleh Notovix, Yesus yang punya kebiasaan sama yaitu pergi dari orang tuanya. Kepergian pertama dikisahkan di Alkitab. Pada usia 12 tahun, Yesus pergi dari orang tuanya dan ditemukan di bait suci di kota Yerusalem. Lalu kepergian yang kedua di usia ke-14 tahun, Yesus kembali melarikan diri dari orang tuanya dan mengikuti para pedagang sampai ke India. Sehingga unsur-unsur ajaran Buddha melekat di dalam ajaran Yesus di kedepannya, yang sangat berbeda dengan ajaran Yahudi saat itu. Saat Yesus di India, dia tinggal di wilayah Jagannath Puri di kota Orissa dan Benares, dan belajar kepada para Brahmana tentang pemujaan kepada Krishna. Dan para Brahmana mengajarinya Veda, mengajari penyembuhan penyakit melalui doa hingga pengusiran roh jahat. Karena Yesus bertolak pandangan soal kaum Sudra dengan para Brahmana, di mana Yesus ingin mengajarkan Weda kepada kaum Sudra, tetapi ditolak oleh para Brahmana. Maka di usia ke-29, Yesus diusir dari kota Jagannath Puri dan belajar Sutra Buddha atau Kitab Buddha pada seorang biksu di kota Gautamides, yaitu tempat kelahiran Buddha Sakyamuni. Dan Yesus sangat menguasai sutra tersebut. Menindaklanjuti temuan Notovix, para ahli sejarah dibimbing oleh Profesor Vida Hasnain yang berangkat ke Kashmir untuk menyelidiki kisah tersebut. Dan di dalam sebuah naskah berbahasa Pali ditemukan dalam kitab Bhavisya Purana pada bagian Patisargaparwa, Kanda 3 ayat 16-33. Di sana dikisahkan pertemuan Maharaja Salivahana dari dinasti Kushan yang berkuasa 30 sebelum Masehi sampai dengan 50 Masehi dengan Isa di Srinagar, India. Yesus menyebutkan dirinya adalah Isa yang digambarkan sebagai orang asing berkulit putih
dan menyebut dirinya anak Tuhan yang lahir dari perawan. Yang disebut adalah Al-Masih. Dan Isa ingin membawa bangsanya bertemu dengan Krishna, yaitu Bapa segala makhluk. Sehingga disebutkan Isa menjadi Kristus yang artinya adalah pengikut Krishna. Di dalam kitab tersebut juga dikatakan bahwa Kristus adalah avatar Kalki. Nanti kita akan bahas di video berikutnya, teman-teman. Setelah Yesus belajar sama biksu di Gautamides, Yesus menjadi seorang biksu dan kembali ke negerinya untuk mengajarkan sutra Buddha. Selama perjalanan menuju negerinya dengan berjalan kaki, rambut dan janggutnya tumbuh kembali. Di negerinya Yesus banyak melakukan mukjizat dan penyembuhan dari kemampuan spiritualitas yang didapatkan saat di India belajar kitab-kitab tersebut. Dan Yesus mempunyai banyak murid sehingga menjadi seorang guru. Ketenaran Yesus membuat bangsa Romawi menjadi gelisah, takut terjadi pemberontakan di daerah jajahan. Untuk meredam kebangkitan akibat sosok Yesus, maka Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, Yesus diceritakan melarikan diri ke India karena dia tidak wafat di kayu salib. Tetapi dikisahkan dengan kemampuan spiritualnya, Yesus, orang-orang Romawi seolah-olah menyalibkan Yesus, tetapi sesungguhnya tidak. Kisah ini dirangkai juga oleh Robert Garvey dan Joshua Prodo di tahun 1957, yaitu dalam buku berjudul Jesus in Rome yang menceritakan kisah Yesus sepulang dari India. Dan tahun 1977 oleh penulis bernama Andreas Faber-Cassel menerbitkan buku Jesus Died in Kashmir dan beberapa terbitan buku lainnya, sehingga pada tahun 1978 di Commonwealth Institute London mengadakan konferensi yang menolak kisah penyaliban dan kematian Yesus di kayu salib. Diceritakan pula pembaptisan Yesus dilakukan oleh seorang Brahmana India bernama Yahya. Karena pembaptisan sangat bertentangan dengan tradisi Yahudi soal penghapusan dosa, tetapi lebih mirip dengan tradisi India yang menghapuskan dosa di sungai Gangga. Penghapusan dosa bangsa Israel biasanya dengan mengorbankan seekor domba sebagai korban penebusan dosa. Budayanya seperti itu. Oleh sebab itu dikatakan berbeda dengan budaya Yahudi karena Yesus membuat penghapusan dosa dengan membaptiskan diri di sungai. Dan penyebutan kata Nasrani bukan berarti seorang Nazaret, tetapi berdasarkan bahasa Sanskerta, yaitu Nazarat yang berarti penglihatan, di mana Yesus memiliki spiritualitas tinggi sehingga bisa melihat kebenaran. Seorang peneliti lain bernama Profesor Nicholas Roerich di tahun 1930 menulis buku berjudul The Heart of Asia, menuliskan tentang makam Maria di wilayah Ladakh, Tibet, dan mengisahkan bahwa Yesus mengembara ke Tibet pasca peristiwa penyalibannya dan menghabiskan masa tuanya hingga meninggal di daerah Tibet. Yesus semasa hidupnya bolak-balik dari Kashmir hingga Tibet, sehingga beberapa daerah yang dilaluinya memiliki nama seperti Arya Isa, Isabari, Yusuda, Yusudara, Yusugam, Yusuhatpura, Iyes Isa, Kal Isa, Yusukun, dan Isakus. Di dalam buku yang ditulis oleh Pandit Kalhara pada abad ke-12 Masehi dalam kitab Raja Tarangini menyebutkan kisah hidup Yesus di Kashmir sebagai orang suci bernama Isana. Di dalam buku ini, Isana atau Yesus wafat dan dikuburkan di Kashmir. Kubur tersebut oleh Prof. Ida Hasnain diceritakan terdapat jejak kaki yang seperti bekas dipakukan pada kaki kiri menumpuk ke kaki kanan, dan disebutkan sebagai kuburan Yusasaf atau kuburan Nabi Isa. Bahkan kata Mesias diklaim memiliki akar kata yaitu Maitreya, yang diartikan adalah orang yang diramalkan untuk menyelamatkan manusia. Sebagai sebutan Yesus adalah seorang Buddha Maitreya. Ditunjukkan pula mengapa bukti-bukti itu tidak ada pada gereja Katolik,
Gereja Katolik dituduh pada abad kedua menghancurkan kisah Yesus yang bertentangan dengan keempat Injil sinoptik, termasuk kisah masa kanak-kanak Yesus. Dalam cerita-cerita tersebut secara otentik kita bisa menyangkal kebenaran seperti yang disebutkan oleh para ahli Alkitab. Yang pertama, menjawab buku karangan Notovik di dalam terbitan New York Times, Edward Everett Hale menyatakan bahwa tidak ada kuil Buddha di daerah Leh di ibu kota Ladakh, seperti yang diinfokan Notovik. Karena bagi Hale, tidak mungkin seorang pemimpin biara atau lama di Izmir menunjukkan ke orang asing sebuah naskah kuno dan membiarkannya menyalinnya hingga 2 bulan lamanya. Archibald Douglas, seorang profesor Universitas Negeri di Agra, juga mengunjungi biara Buddha di Izmir. Dan pemimpin biara di sana mengatakan tidak pernah melihat kitab yang disebut Notovik. Dan beliau sudah memimpin biara selama 42 tahun. Yang kedua, di dalam ajaran Buddha sangat berbeda dengan ajaran Yesus yang mengedepankan wujud Bapa atau Allah. Karena Buddha menolak mempersonifikasikan Allah sebagai wujud atau keberadaan. Apalagi disebut sebagai Bapa sama seperti Yesus memanggil Bapa. Ketiga, penyebutan nama Isa bagi gelar Yesus dilakukan oleh penganut Nostrania atau Nestorian, yaitu suatu paham Kristen yang mencampur adukan dengan agama lokal setempat yang berkembang di daerah India, Pakistan, hingga daerah Arabia. Orang Kristen Nostrania memanggil Yesus dengan sebutan Isa Al-Masih dan menolak keilahian Yesus dan kematian Yesus di kayu salib. Jadi diduga penyebutan Isa sekarang karena pengaruh dari penyebaran agama Islam di India yang menyebutkan Yesus juga sebagai Isa. Keempat, dalam budaya Yahudi, saat Yesus berusia 5-10 tahun, pasti ia belajar Mikra atau membaca Taurat, lalu belajar Mishnah di usia 10-12 tahun. Pada usia 13 tahun, sudah belajar Talmud hingga usia 20 tahun. Setelah 20 tahun disebut Midrash. Ini semacam sekolah non-resmi bagi bangsa Yahudi yang harus dilewati oleh semua anak Yahudi. Pada usia 30 tahun baru diizinkan para Midrash menjadi seorang pengajar. Oleh sebab itu Yesus mulai mengajar di usia 30 tahun. Jadi sangat tidak mungkin Yesus mengembara seorang diri ke dari tanah Palestina ke India. Walaupun diantar oleh sahabat Yusuf ayahnya untuk belajar ke India. Karena bangsa Yahudi mempunyai sistem pengajaran yang ketat dan padat. Kelima, penjumpaan Isa dengan Raja Salivahana India. Belum tentu Isa yang dimaksud adalah Yesus. Kemungkinan yang bertemu dengan Maharaja adalah Santo Thomas Rasul. Karena Santo Thomas tiba di India tahun 53 Masehi. Saat Maharaja masih berkuasa. Seperti yang disebutkan, nama Isa oleh Thomas adalah kemungkinan adalah Israel yang mempunyai linguistik yang sama dibandingkan dengan Yesus atau Yehosua. Jadi sebutan Isa dengan Israel bunyinya hampir mirip dibandingkan dengan Yehosua dalam bahasa Ibrani. Dan Santo Thomas menginjili soal Tuhan Yesus yang lahir dari perawan, tetapi dikira oleh Maharaja Santo Thomas menceritakan tentang dirinya. 6. Penyebutan kata Nazaran sebagai penglihat telah diselidiki di dalam kamus bahasa Sanskerta bahwa tidak ada yang menunjukkan arti Nazaran. Justru lebih ke arah Nazaret, di mana Yesus dibesarkan. Yang ketujuh, soal tulisan Kalhara dalam buku berjudul Raja Tarain ini mengenai kuburan Yesus dan pernyataan Husnain yang menemukan kuburan Yesus di Kashmir, India. Buku ini ditulis pada abad ke-12, sangat jauh dari peristiwa penyaliban Yesus, dan tidak ada bukti-bukti sejarah, baik dari pernyataan para pencatat sejarah saat itu, atau dari prasasti-prasasti, ataupun bukti historis
yang mengatakan makam itu adalah asli, kecuali klaim dari kaum sepihak. Yang terakhir, Yesus adalah Buddha. Kemungkinan yang dimaksud adalah gelar Buddha. Buddha tidak menunjukkan pada agama, melainkan sebuah gelar yang berarti mencapai pencerahan sejati. Karena Yesus adalah kebenaran sejati itu sendiri, jadi bisa dianggap Buddha juga. Maitreya ada gelar untuk Buddha yang akan datang. Jika dianggap Yesus mendapatkan gelar Buddha yang akan datang, secara filosofi, hal ini tidak melanggar iman Kristen. Bahwa Yesus dinubuatkan di dalam agama Buddha sebagai Buddha Maitreya, karena dia memang kebenaran sejati yang telah datang dan yang akan datang kembali di hari penghakiman. So, teman-teman, demikian pembahasan soal asal-muasal klaim Yesus adalah Buddha. Untuk materi yang lebih lengkap, tidak mungkin dibahas sekarang ya teman-teman, karena terbatasan waktu. Nanti akan dicarikan waktu yang pas untuk membahas perjalanan Yesus ke Tibet pada bahasan-bahasan berikutnya yang lebih jelas. Terima kasih teman-teman, terima kasih sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya.